Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yezidika Rosita, kelas B24 dengan NIM 23811300932. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Cirebon Studies, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Hero Prayogo, MPD. Di sini saya akan membahas tentang kereta Singa Barong dan kereta Kencana Paksi Nagaliman. Pendahuluan, kereta Singa Barong dan kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah dua benda pusaka yang memiliki peran penting dalam sejarah dan kebudayaan Cirebon. Kedua kereta ini bukan hanya simbol kekuasaan dan kemegahan kerajaan Cirebon, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam, keagungan, serta kebijaksanaan yang ada dalam masyarakat Cirebon. Sebagai warisan budaya, kereta-kereta ini berfungsi dalam upacara adat, keagamaan, dan tradisi kerajaan yang terus dijaga kelestariannya hingga saat ini. Kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong merupakan salah satu pusaka bersejarah yang dimiliki oleh Keraton Cirebon. Nama Singo Barong berasal dari gabungan kata singo yang berarti singa dan barong yang merujuk pada makhluk mitologi Bali yang berbentuk singa yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Kereta ini digunakan dalam berbagai upacara penting kerajaan Cirebon seperti penobatan sultan, perayaan hari besar, dan acara adat lainnya. Kereta Singo Barong pertama kali digunakan pada masa pemerintahan Sultan Cirebon pada abad ke-16. Sebagai alat transportasi kerajaan, kereta ini bukan hanya menunjukkan kemegahan, tetapi juga menjadi simbol keagungan, pelindung kerajaan, serta kekuatan sang sultan. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Kesepuhan Cirebon mengalami akulturasi pada masa pra-Islam, yaitu masa Hindu-Buddha, serta dengan budaya Cina, Eropa, dan Jawa. Kehidupan dan beragam benda peninggalan di keraton syarat dengan unsur mistik simbolik yang divisualisasikan pada arsitektur, warna bangunan, ukiran, dan hiasan. Benda-benda yang terdapat di dalamnya menggambarkan bahwa keraton ini memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Salah satu benda yang menyita perhatian publik adalah kereta Singa Barong yang terdiri dari masing-masing budaya yang pernah ada dan berkembang di Cirebon, terutama keraton ini. Singa Barong berasal dari bahasa Cirebon yaitu singa, diambil dari kata singarani, berarti memiliki nama, sedangkan barong yang berarti bebarengan atau bersama-sama. Jadi penamaan Singa Barong ini mencerminkan bahwa pemberian nama tersebut dilakukan secara bersama-sama atau sinergis oleh masyarakat Cirebon. Selain itu, diketahui bahwa Singa Barong ini merupakan kendaraan pusaka yang dibuat di tahun 1549 Masehi oleh Panembahan Losari. Kereta Singa Barong yang dibuat pada tahun 1549 Masehi itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan beberapa bentuk bagian tubuh hewan, seperti sayap burung, kepala naga yang sedang menjulurkan lidah, dan belalai gajah yang sedang memegang senjata trisula. Kereta Singa Barong Cirebon tidak hanya memiliki desain unik, tetapi juga tersimpan makna yang mencerminkan interaksi budaya Cirebon dengan beberapa negara lain. Ukiran-ukiran yang menghiasi bagian tubuh hewan pada kereta ini tidak hanya sekedar dekorasi semata. Setiap detail tersebut mengandung simbol-simbol yang merepresentasikan adanya koneksi budaya antara Cirebon dengan negara-negara lain, seperti Cina, India, dan Mesir. Belalai gajah itu melambangkan kalau Cirebon bersahabat dengan India. Kemudian, kepala naga melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan Cina. Kalau sayap burung itu melambangkan bahwa Cirebon itu bersahabat dengan Mesir. Ketika unsur kebudayaan dari tiga negara seperti Cina, India, dan Mesir itu disatukan menjadi senjata trisula. Tri artinya tiga dan sula artinya tajam. Tetapi tajam yang dimaksud di sini adalah bukan tajam senjatanya, melainkan tajamnya alat pemikiran manusia, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Keunikan kereta Singa Barong.
Kereta Singa Barong juga memiliki keunikan dari segi material pembuatannya. Diketahui bahwa kereta ini dibuat menggunakan kayu laban sebagai bahan utama yang kemudian kereta ini dibalut dengan cat yang terbuat dari campuran serbuk emas dan juga intan, sehingga memberikan kesan mewah dan elegan. Sementara itu, tenaga penggerak yang berasal dari 4 ekor kerbau albino atau yang biasa disebut kebo bule yang menarik, meskipun kereta Singa Barong ini dibuat pada tahun 1549 Masehi, namun sudah dilengkapi dengan teknologi yang cukup maju zamannya, seperti power steering and suspense. Pada alat kemudi terbentuk dari kayu dan baja dengan sistem hidrolik. Bagian depan kereta merupakan kepala naga yang dibuat dengan lidah yang menjulur, sedangkan di bagian belakang terdapat tempat duduk yang di atasnya diberi tandu untuk melindungi tempat duduk sultan. Sedangkan di bagian kanan dan kiri terdapat sayap yang apabila dikeluarkan maka lidah pada kepala naga secara otomatis bergerak keluar masuk. Kereta Singa Barong memiliki 4 roda. 2 roda yang terletak pada bagian belakang memiliki ukuran yang lebih besar dibanding 2 roda yang terletak di bagian depan. Roda pada bagian belakang dikuatkan dengan ruji yang berjumlah 10 yang terbuat dari kayu, sedangkan pada bagian depan terdapat 10 roda depan. Penataan ruji dibuat secara melingkar mengikuti bingkai lingkaran yang selanjutnya menuju titik tengah sebagai pusat. Selain ditopang dengan ruji, roda juga diperkuat dengan adanya besi yang melingkar pada bagian luar roda. Di mana kereta Singa Barong sekarang, seiring berjalannya waktu dan keadaan kereta yang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan, maka mulai tahun 1942, kereta ini dimuseumkan. Kereta Singa Barong yang sudah dimuseumkan ini masih dirawat dengan baik. Dilihat dari bahan, ornamen, dan komponen kereta yang masih utuh telah membuktikan bahwa teknologi kala itu sudah maju dan mumpuni. Kereta Singa Barong yang telah dimuseumkan ini tidak semata-mata hanya menjadi tontonan, namun layaknya regalia, maka abdi dalam keraton memiliki ritual jamasan, yaitu memandikan kereta Singa Barong. Setelah kereta tersebut dimandikan, kemudian disimpan lagi dalam ruang museum, kemudian diberi wewangian berupa bunga dan dupa. Peran kereta Singa Barong dalam budaya Cirebon. Kereta Singa Barong memainkan peran yang sangat penting dalam budaya Cirebon. Selain sebagai alat transportasi kerajaan, kereta ini juga digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. Salah satu acara yang paling terkenal adalah upacara Lawang Songo, yaitu peringatan 9 hari besar dalam kalender Islam yang dilaksanakan oleh Keraton Cirebon. Kereta Singa Barong juga sering tampil dalam acara budaya, festival, dan pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Cirebon. Acara-acara ini tidak hanya untuk melestarikan budaya Cirebon, tetapi juga mengenalkan kereta Singa Barong kepada dunia luar. Kereta Singa Barong juga menjadi simbol persatuan bagi masyarakat Cirebon. Dengan mempertahankan kereta ini, masyarakat Cirebon menunjukkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai luhur. Perlu diingat ya, di sini kereta Singa Barong yang dipakai dalam upacara keagamaan atau upacara adat, terus pameran, festival, acara budaya atau sebagai simbol itu bukan kereta Singa Barong yang asli, karena kereta Singa Barong yang asli itu sudah dimuseumkan. Jadi, kalau sebagai simbol persatuan bagi masyarakat Cirebon, itu adalah simbol dari kereta Singa Barong tersebut. Yang kedua ada kereta Kencana Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan perjalanan kerajaan Cirebon. Kereta ini pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Sultan Cirebon sebagai bagian dari kekayaan pusaka
kerajaan. Dalam konteks sejarahnya, kereta ini sering digunakan untuk berbagai acara penting seperti upacara penobatan sultan, perayaan hari besar, pernikahan sultan, dan acara kebesaran kerajaan lainnya. Kereta Kencana Paksi Nagaliman dipercaya sebagai simbol dari kekuatan dan keberanian pemimpin kerajaan Cirebon, serta hubungan harmonis antara alam dunia dan spiritualis. Penggunaan kereta ini dalam berbagai acara kerajaan mencerminkan kemegahan dan status tinggi dari Sultan dan kerajaan Cirebon itu sendiri. Bentuk kereta Paksi Nagaliman. Kereta ini berukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,6 meter, dan ditarik oleh 6 ekor kuda bule. Badan kereta terbagi dua bagian, yaitu bagian atas dari kayu sebagai tempat duduk penumpang dan bagian bawah dari besi berupa rangkaian 4 kuda kereta. Bagian atas kereta berbentuk perpaduan 3 hewan, seperti namanya, yaitu burung garuda atau paksi, ular naga atau naga, dan gajah atau liman. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya dilipat, berekor naga, bersayap garuda, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Di bagian kepala, wajah gajah berbelai mencuat ke atas, memegang trisula dan tombak. Kereta Paksi Nagaliman juga merupakan kendaraan yang diwariskan oleh Pangeran Walasungsang Cakrabuana dan dirancang oleh Pangeran Losari. Pangeran Losari adalah cucu dari Sunan Gunung Jati. Kereta Paksi Nagaliman merupakan kereta kencana yang dimiliki oleh Kesultanan Kanoman. Kereta ini diperkirakan dibuat pada tahun 1350 Saka Jawa berdasarkan angka Jawa. Sebelum dibentuknya Kesultanan Kanoman, kereta ini telah lebih dulu dibuat sebagai hadiah persembahan bagi Sultan Gunung Jati pada masa pemerintahannya. Sedangkan menurut angka tahun Saka yang tercantum pada leher badan, kereta ini dibuat pada tahun 1428 Masehi. Kereta Paksi Nagaliman pertama kali dioperasikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 Masehi. Di kala pemerintahan Sunan Gunung Jati, kendaraan ini telah sering digunakan dalam rangkaian acara seperti upacara adat, kepentingan kesultanan, untuk menghadiri undangan para raja di saat itu, kirap pengantin yang turun-temurun dilakukan oleh para sultan-sultan yang menjabat di Keraton Kanoman. Hingga pada saat itu kereta Paksi Nagaliman sempat dipergunakan sebagai kendaraan perang. Di kala itu penyerangan yang ditargetkan kepada kerajaan Galuh. Kereta Paksi Nagaliman memiliki ukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,6 meter. Kereta ini ditarik oleh 4 ekor kuda jantan. Badan kereta terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas badan kereta terbuat dari kayu pohon pecik yang berfungsi sebagai tempat duduk penumpang. Sementara bagian bawah kereta terbuat dari besi yang merupakan rangkaian dari keempat roda kereta. Bagian atas kereta memiliki bentuk yang merupakan perpaduan dari 3 binatang sesuai dengan namanya, yaitu burung, naga, dan gajah. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah dan kakinya melipat, berekor naga, bersayap, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Pada bagian kepala kereta terdapat belalai gajah yang mencuat ke atas, sedang menggenggam trisula. Pada bagian tersebut, Paksi Nagaliman terlihat nampak posisi siap untuk menyerang lawan yang berada di hadapannya. Kereta Paksi Nagaliman memiliki sistem kemudi sendiri, juga memiliki sistem hidrolik yang terbuat dari kayu dan baja, memiliki suspensi yang baik sehingga penumpang atau sultan yang menaiki merasa nyaman dan tidak merasakan guncangan sekalipun melalui jalan rusak. Roda kereta dibuat menonjol keluar dari jari-jari roda yang cekung ke dalam. Hal ini guna menghindari cipratan air saat melaju di jalanan yang cukup basah. Bagian roda kereta Paksi Nagaliman yang memiliki ukuran diameter yang cukup panjang menjadikan benda itu besar dan tinggi, hingga membuat kereta kencana tersebut terlihat begitu gagah dan terkesima bila
Orang yang melihat benda itu berjalan dengan ditarik oleh 6 ekor kuda jantan, sehingga berjalan dengan santai dan nyaman pada saat melaju melewati jalanan. Simbol Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman mengambil inspirasi dari kereta perang Batara Indra yang merupakan gabungan dari 3 kata yang masing-masing memiliki arti dan simbol tersendiri. Dalam pengertian secara umum, Paksi Nagaliman dapat diartikan dalam bentuk simbol dan nilai yang terdapat pada objek perencanaan ini. Simbol yang dijelaskan lebih tertuju terhadap latar belakang objek peracangan Paksi Nagaliman. Terdapat 3 bentuk hewan yang mengartikan beberapa simbol kebudayaan. Paksi yang berarti burung melambangkan kebebasan, kelincahan, dan kemampuan untuk terbang tinggi. Burung dalam budaya Cirebon sering dianggap sebagai makhluk yang dapat membawa pesan dari dunia spiritual. Naga adalah simbol kekuatan yang tak terkalahkan. Biasanya dihubungkan dengan kekuasaan alam dan dunia mistis. Naga adalah makhluk mitologi dan melambangkan kekuatan dan kedudukan yang agung. Liman berarti arah atau jalan. Dalam hal ini, liman merujuk pada arah atau jalan yang harus ditempuh oleh pemimpin dan memimpin kerajaan, yaitu dengan bijaksana dan penuh dengan tanggung jawab. Secara keseluruhan, Paksi Nagaliman menggambarkan kekuatan gabungan antara kebebasan dan kemampuan untuk terbang tinggi seperti burung, serta kekuatan yang tak terkalahkan seperti naga yang digabungkan dengan bijaksana dalam menentukan arah kerajaan atau liman. Filosofi kereta Paksi Nagaliman. Kereta kencana Paksi Nagaliman memiliki filosofi yang sangat dalam. Burung atau paksi menggambarkan kebebasan, kelincahan, dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang tinggi. Naga menunjukkan kekuatan yang besar, kekuasaan yang tak terkalahkan, dan pelindung bagi kerajaan dan rakyatnya. Liman sebagai arah atau jalan, menandakan bahwa pemimpin harus memiliki pandangan jauh ke depan dan bijaksana dalam mengambil keputusan demi kesejahteraan kerajaan. Kereta ini mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan fisik, naga, dan kebijaksanaan, burung dan liman, yang sangat dihargai dalam filosofi kepemimpinan Cirebon. Selain itu, kereta ini juga melambangkan hubungan antara dunia fisik dan dunia spiritual, yang menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan kerajaan. Peran Kereta Kencana Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman memiliki peran yang sangat penting dalam upacara dan tradisi kerajaan Cirebon seperti penobatan sultan, perayaan hari besar kerajaan, serta acara adat dan keagamaan yang menjadi bagian dari tradisi Keraton Cirebon. Sebagai simbol kekuasaan dan keagungan, kereta ini tidak hanya dipandang sebagai benda pusaka, tetapi juga representasi dari kedudukan tinggi sultan dan kerajaan Cirebon. Kereta Paksi Nagaliman juga menjadi salah satu ikon budaya Cirebon yang sering dipamerkan dalam festival dan acara budaya. Kehadiran tidak hanya memperkenalkan budaya Cirebon kepada masyarakat luas, tetapi juga membantu melestarikan warisan budaya tersebut agar tetap hidup dan dihargai oleh generasi berikutnya. Perbedaan kereta Singa Barong dan kereta Kencana Paksi Nagaliman. Dari Singo Barong lebih berfokus pada simbol kekuatan dan keberanian, menunjukkan wibawa raja atau penguasa yang kuat. Singa Barong memiliki desain yang lebih menonjolkan simbol singa sebagai lambang kekuatan dan kewibawaan. Singa Barong digunakan dalam upacara yang lebih terkait dengan kekuasaan duniawi, seperti perayaan besar, penobatan, atau acara resmi kerajaan. Sedangkan kereta Kencana Paksi Nagaliman lebih berfokus pada keseimbangan antara duniawi dan spiritual, melambangkan perlindungan, kemakmuran, dan kedamaian. Paksi Nagaliman memiliki desain yang lebih rumit dan elemen naga dan burung menggambarkan kesempurnaan, kebebasan, dan kekuatan besar. Kereta Kencana Paksi Nagaliman digunakan dalam upacara yang lebih bersifat spiritual dan sakral, seperti ritual keagamaan, ziarah leluhur, atau peringatan yang mengandung nilai-nilai kerohanian. Sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam tutur kata atau cara bahasa saya dalam menyampaikan presentasi. Terima kasih juga kepada Bapak Heru
selaku dosen pembimbing saya. Semoga nilai ujian akhir semester saya memuaskan. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.